warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain, amma ba'd. Kita lanjutkan. Kalau kitab saya ini 208 ya. Kalau yang lain halaman berapa tadi? Ya mauta itu ya. Iya. Ya mautal qulub, wahai orang-orang yang hatinya sudah mati. Yang dipanggil orang-orang yang hatinya sudah mati. Ya ahyan nufus, wahai orang-orang yang nafsunya masih hidup. Orang yang hatinya sudah mati tapi nafsunya masih hidup. Qulubukum qad matat, hatimu sudah mati. Fakunu fi musibatiha aula ma takunu fi musibati ghairikum. Maka oleh karena itu, jadilah engkau di dalam musibah kematian hati itu lebih utama dibandingkan dengan apa yang terjadi musibah yang menimpa pada diri orang lain. Mautul qulubi al-ghaflah, kematian hati itu adalah ghaflah, yang pernah saya uraikan secara khusus. Jadi ketika kita itu masih suka melakukan kemaksiatan, itu bukan tidak sadar, istilahnya ghaflah. Orang melakukan kejahatan, dia sadar kok. Iya. Tapi kok kan dia melakukan, iya sadar. Dia kan melakukan, dia kan ghaflah. Jadi ghaflah itu bukan tidak sadar. Ya apa? Ngelota. Iya. Itu secara terminologis yang tepatnya ghaflah saja. Kalau perlu kita Indonesiakan aja, goplah gitu. Ya. Ghaflah anillahi azza wa jalla wa an dzikrihi, dan juga lalai dari berzikir kepada Allah. Tidak ingat pada Allah dan tidak pernah berzikir kepada Allah. Faman arada minkum ayyuhya qalbahu, siapapun di antara kamu bila ada yang ingin menghidupkan kembali hatinya, falyatruk fihi dzikrul haqqi azza wa jalla, maka titipkanlah di dalam hatimu zikir kepada Allah. Maksudnya berzikirlah gitu, supaya jangan lupa, ya harus banyak berzikir kepada Allah. Wal ansbihi, dan kamu merasa nyaman bersama-sama dengan Allah. Jangan merasa gerah dengan Allah dia. Wan nadru ila sultanihi wa 'azamatihi, ya, dan hatimu bisa melihat kekuasaan Allah dan keagungan Allah, wa tasarrufihi fi khalqihi, dan kemampuan Allah dalam mengatur kehidupan makhluknya. Itu yang diingat adalah kebesaran, keagungan, dan kekuasaan Allah untuk mengatur kehidupan makhluknya ini. Ya gulamu, wahai anakku, saya kira begini, sedikit muskil ya bagi saya. Lupa, lalai, beda ya. Lupa, lalai, nggak ingat, nggak tahu, kelalen, beli weruh, lagi. Itu beda. Begini persoalannya. Kamu beriman kan? Percaya sama Allah kan? Yakin ada surga dan neraka kan? Pengen masuk surga atau pengen masuk neraka? Kalau masuk neraka mau nggak? Nggak mau. Tapi kenapa sehari-hari kamu masih doyan melakukan kemaksiatan?
Katanya kan masuk surga. Tapi kenapa Anda tidak terdorong untuk berbuat kebaikan-kebaikan? Sekalipun Anda ingin berbuat kebaikan dan ingin masuk surga dengan kebaikan-kebaikan itu, sehingga Anda rajin berbuat baik, di tengah jalan diselewengkan makna kebaikan dari pikiranmu itu. Oh, ini mah jangan, orang hitam, jangan dibantu, kata setannya gitu. Nah, ini mah agamanya lain, jangan dibantu, nggak ada pahalanya soalnya. Nah, ini jangan dikasih makan biar lapar juga, soalnya itu kaman judi. Terasa nggak begitu? Terjadi penyelewengan di tengah jalan. Nah, ya. Ketika engkau akan membantu juga tetap diselewengkan. Nggak perlu sekarang bantunya, dia masih ada uangnya kok dikit mah. Biar aja nanti kalau sudah kelapar sekali baru kamu bantu. Ditangguhkan. Terasa nggak Anda begitu? Karena beda agama, Anda dihalang-halang setan, karena agama sama. Kalau mau bantu orang yang beda agama, nanti kamu masuk nerakanya bareng-bareng. Nah, sejak kapan Allah menyuruh kita berbuat baik itu harus berdasarkan kriteria semacam itu. Harus ada dikotomi. Harus ada pembelahan semacam itu. Bukankah kita semua manusia? Bukankah kita nanti yang menentukan itu Allah? Itulah kira-kira. Tapi kalau kita tegur juga nggak bakal mau. Tetap nggak ada pahalanya nyumbang orang Kristen mah. Gitu. Karena yang dapat pahala itu orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang agamanya Islam. Kalau Muslim ya neraka semua. Dan Muslimnya dibagi 73, yang masuk 1, yang 72 masuk neraka. Siapa di antara mereka tuh? Ya aku. Enak banget. Pikir-pikir ya udahlah. Ya mangga silakan, kalau mereka begitu ya mangga silakan. Mudah-mudahan saja Anda masuk surga. Amin. Saya doakan kok. Iya. Tapi ketika engkau mendoakan orang lain jangan masuk surga, ya saya tidak ikut doa kamu gitu. Malah saya doakan masuk semua aja sekalian. Iya. Seperti itu. Jadi memang salah satu cara untuk membangkitkan kesadaran kita dalam beragama ini ya berzikir kok. Nah, lalu zikirnya diselewengkan lagi. Ya, baca subhanallah 33, Allahu Akbar 33. Zikir itu bukan begitu, itu namanya wirid. Zikir itu adalah secara kontinu, secara konsisten, berkesinambungan, kamu sadar akan adanya Allah dan sadar bahwa segala perbuatan itu dikontrol oleh Allah. Itu yang penting. Kalau baca zikir subhanallah 1000 itu namanya wirid. Kalau baca bismillah berapa? 786. Kalau baca ya rozak 308. Itu mah wirid namanya, bukan zikir. Kalau zikir mah ya tidak membaca seperti itu, tapi adalah kesadaran dan dalam diri kita sendiri bahwa segala gerak-gerik kita, bahkan sampai gerak-gerik hati kita semuanya terkontrol oleh Allah. Saya kira seperti itu. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dan berpikir artinya selalu mencari, selalu melakukan eksperimen, meneliti tentang apa saja yang ada di langit dan yang ada di bumi. Bereksperimen, terus mencari dan mencari. Apa yang mendorong kamu mencari adalah karena penasaran yang ada pada dirimu. Ada perasaan kepengen tahu, namanya curiosity. Jadi kalau kamu tidak kepengen tahu, ya nggak bakal mencari. Dan ini saya kira hilangnya semangat ingin tahu, semangat bereksperimen karena tidak munculnya rasa ingin tahu. Tidak munculnya rasa ingin tahu karena Anda terjebak dengan tekstual. Anda dengan bangga Allah Maha Tahu, selesai, jadi kamu nggak pengen tahu lagi, kan begitu persoalannya. Jadi gini,
modal ilmu itu awalnya dari rasa kepengen tahu, lalu mencari, meneliti, mengumpulkan data, menganalisa, menyimpulkan dan sebagainya. Diuji coba lagi, hasilnya sama, diuji lagi, hasilnya sama. Setelah berulang-ulang hasilnya sama, jadilah namanya ilmu. Kan begitu persoalannya. Einstein sendiri juga mengatakan, aku tidak lebih hebat dari siapapun, hanya bedanya aku ini orangnya sok pengen tahu. Iya, aku tidak lebih hebat dari siapapun. Padahal orang sepakat bahwa Einstein itu orang yang paling cerdas ya. Yang diduga IQ-nya itu mungkin sudah sampai 150. Tapi dia tetap mengatakan bahwa saya tidak merasa hebat kok. Just because I'm curious. Nah, sebabnya karena aku ini selalu kepengen tahu. Curious, selalu kepengen tahu terus. Tuh, makanya diuji, diperhatikan, dianalisa, disimpulkan dan seterusnya. Itu maksudnya. Jadi dua, kewaspadaan diri selalu dikontrol Allah, dan yang kedua adalah selalu kepengen tahu, sehingga dipikirkan, diuji dan sebagainya. Makanya alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard wa qalu subhanaka ma khalaqta hadza batila. Kesimpulannya mereka mengambil kesimpulan bahwa ternyata apapun yang aku ciptakan tidak sia-sia. Sementara ini kita mengatakan tidak ada gunanya karena kita belum tahu. Setelah diuji ternyata tidak sia-sia. Usus buntu itu dalam beberapa ratus tahun para dokter mengatakan itu tidak ada fungsinya. Tapi sekarang ternyata ada, nggak mungkin tidak ada fungsinya tuh. Nah, kemudian ada otot di sini di kaki kita. Ini juga para nanya ahli maskal ya, ahli otot ini apa ini? Sekarang ternyata dipakai buat jalur arteri di jantung. Itu kan persoalannya. Jadi kalau kamu nggak tahu, jangan bilang ada gunanya. Belum tahu aja lah bilang gitu. Jangan bilang nggak ada gunanya. Nggak mungkin Allah membuat sesuatu tidak ada gunanya. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Ya, sampai nyamuk juga ya ada gunanya. Apa gunanya? Ya lumayan masih makan orang bikin lainnya, bikin tempat nyamuk. Masih makan orang bikin hutan. Berapa juta orang yang bisa makan tuh. Tapi saya kira bukan itu ya, ada sesuatu yang manfaat yang ada dalam nyamuk itu. Kita lanjut. Udhkuril haqqa azza wa jalla awalan biqalbika. Jadi berzikir kepada Allah itu pertama-tama adalah dengan hatimu. Berzikir itu dengan hati. Awalan biqalbika, tsumma biqalibika tsaniyan. Kemudian baru dengan badanmu, dengan ragamu. Entah membaca tasbih, entah membaca apapun. Sebab bagaimana juga saya melihat bahwa tasbih yang kita putar-putarkan dengan tangan itu minimal itu menambah konsentrasi. Ya, tongkat komando itu diperlukan ketika di mimbar. Seorang komando pegang tongkat minimal kan untuk menghilangkan nervous. Kalau kita gagap sebagai public speaker karena di hadapannya orang-orang besar, kita kan grogi. Nah, saya kira mengalihkan perhatian dengan memegang sesuatu, memencet satu, itu akan bisa terkendali. Satunya lumayan. Jadi kalau zikir itu, kalau dengan mulut wiridan, ya, cobalah diputarkan tasbih sekeras-kerasnya, war. Protol, beli lagi, war lagi. Lumayan gitu. Ya sudah saya jelaskan dengan Profesor Hans bahwa salah satu maksud dari berdoa itu kan mensugesti diri kita sendiri, ya, memunculkan harapan-harapan. Itu. Ya, itu nanti Mr. Han bisa kita bahas yang berikutnya. Kemudian tsumma biqalbika tsaniyan udhkurhu biqalbika alfa marrah. Berzikirlah kepada Tuhanmu dengan hatimu 1000 kali. Wa bilisanika marratan, dengan lidahmu cukup sekali, tapi
berzikir dengan hatimu 1000 kali. Jadi aktivitas hati itu ketika berzikir 1000 kali, raga kita cukup satu kali. Bandingannya 1/1000 saja. Jadi lebih dipentingkan itu. Uzkurhu inda maji'il afat bisabri. Berzikirlah kepada Allah ketika engkau menghadapi musibah, yaitu dengan kesabaran. Kesabaranmu itu adalah berzikir kepada Allah. Wa inda maji'id dunya, dan ketika kedatangan rezeki dunia yang banyak, bitarki, dengan kita meninggalkannya dengan cara mengabaikannya atau tidak terlalu memuja-muja. Itu saya maksudnya. Artinya jangan sampai menimbulkan kesombongan ketika kita dilimpahi materi yang banyak. Wa indah maji'il ukhra bil qabul, ketika kedatangan keakhiratan, di situ dengan sikap penerimaan, siap menerima. Wa inda maji'il haqqi, ketika kedatangan kebenaran atau Tuhanmu, bitauhid, berzikirnya dengan mengesahkan Tuhan. Wa inda maji'i ghairihi fil jumlati, dan ketika kedatangan apa saja selain Allah, apakah dapat pangkat, apakah dapat rezeki, apakah dapat apa sajalah, dapat suami, dapat istri, dapat anak, dapat untung dan sebagainya, itu bil i'radi anha, dengan berpaling, dengan balik badan. Idza arkhaita inana nafsika au anana nafsika, ketika engkau kendorkan pelana nafsumu. Pelana itu artinya, kalau kuda itu pelana itu untuk nyetir kuda, mengendalikan kuda supaya jangan lari kencang-kencang, supaya jangan belak-belok seenaknya, pakai pelana. Nah, nafsumu ini seperti kuda. Pelananya kalau kamu lepaskan, kamu kendorkan, tomaat fika, dia akan tomak kepada dirimu, artinya nafsumu itu akan menuntut banyak permintaan kepada dirimu. Artinya bahasa Jawane engkone akeh kepengenannya, akan memunculkan berbagai harapan, cita-cita, keinginan nggak habis-habis. Habis beli mobil, beli TV. Beli TV, beli tas Hermes, beli Rolls Royce, setelah itu beli rumah di Menteng, setelah itu pengen jadi menteri, setelah itu nggak akan selesai, dan itu ujungnya akan membinasakan dirimu sendiri. Jangan dikira terlalu Anda punya cita-cita yang banyak itu akan membahagiakan dirimu, tidak, akan menyengsarakan dirimu sendiri. Semakin banyak Anda punya cita-cita dan keinginan, Anda mesti harus memagut kesedihan yang banyak pula. Jadi keinginan itu dikendalikan, diminimalisir, dikontrol berdasarkan skala prioritas, jangan dimunculkan semua. Karena setiap engkau berkeinginan lalu tidak tercapai, Anda kecewa. Saya tidak kecewa tidak jadi bupati. Sebabnya apa? Yang kecewa tidak jadi bupati siapa? Calon bupati. Nah, orang yang miskin lalu dia sengsara dalam kemiskinannya, itu sengsaranya bukan karena dia miskin, karena dia pengen kaya yang tidak tercapai. Ketika dia siap menerima, ya udah, kalau ini adalah nasibku, yang penting aku bahagia dengan mensyukuri apa yang kumiliki, dia bahagia kok. Setuju nggak? Nah, kemudian sejak kapan engkau menginginkan sesuatu?
Ya sudah barang tentu tidak mungkin Anda menginginkan sesuatu yang belum ada. Yang kau inginkan karena sesuatu itu sudah ada dan kamu melihatnya. Sejak kapan kamu ingin beli mobil? Sejak melihat mobil. Sejak kapan kamu pengen kawin? Melihat perempuan. Karena melihat orang kawin, gitu. Terus ada begitu. Ya. Sejak kapan kamu beli TV yang 65 in? Ini kan 65 in kan? Ya, sejak mata kita melihat 60 in. Yang itu bukan saya, anak saya. Iya. Sementara belum dibelikan, dipantungi semua. Ya terjadi. Orang yang hidup zaman primitif, belum ada TV, belum ada mobil, belum ada laptop. Mereka pengen laptop enggak? Orang yang hidup zaman primitif, kepengen ada nggak yang kepengen laptop? Yang pengen mobil? Pengen motor? Enggak ada. Yang di kampung kita saja, anak-anak begitu melihat ada motor, kan terkaget-kaget. Ada benda bisa jalan sendiri. Sampai asapnya itu dibuat raup. Akan terjadi semacam itu. Ya udah. Ya primitif kan macam itu. Ya, jadi artinya bahwa kita hendaknya mengendalikan nafsu kita, jangan pernah dikendorkan. Jadi membimbing nafsu ini ibaratnya sama seperti mencabut rambut, ya, 1 meter terbenam di dalam koci, di dalam dodol. Bagaimana kira-kira bisa keluar? Harus selalu tegang, ditarik lagi, leler dikit, tarik lagi, leler dikit. Insya Allah dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, rambut 1 meter dalam dodol itu bisa tercabut semuanya. Begitu kamu lepaskan, masuk lagi. Dipaksa putus. Itulah mengendalikan nafsu itu seperti itu. Perlu kesabaran, perlu ya ketelitian dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.